Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari kelas 12 IPS 1. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Jadi, apa sih akuntansi itu? Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penelitian manfaat akuntansi sendiri sebagai sarana koordinasi, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. Yang kedua, sebagai perencanaan dan untuk mengawasi aktivitas perusahaan. Yang ketiga, yaitu dasar untuk menghitung pajak. Yang keempat, untuk mendapatkan pinjaman dari kreditor pajak. Yang kelima, menyediakan informasi bagi investor. Yang keenam, sebagai bahan pertimbangan untuk rekan bisnis. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu sebagai alat untuk pertanggungjawaban. Lalu, siapa sih yang memakai informasi akuntansi itu? Yang memakai informasi akuntansi itu dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Kalau yang internal adalah pemimpin perusahaan dan kepala bagian akuntansi. Dan yang eksternal adalah pemilik perusahaan, bagi kreditur, pelanggan, dan masyarakat. Lalu, ada karakteristik kualitas informasi akuntansi yang dibagi menjadi dua, yaitu bagian utama dan bagian sekunder. Bagian utamanya itu berisikan relevan dan religius. Relevan itu artinya berkaitan erat dengan masalah, dan reliable artinya netral, bebas dari kesalahan. Lalu yang sekunder apa saja? Yang sekunder adalah dapat diverifikasi, variability, lalu tepat waktu, dapat dipahami, dan yang terakhir komparatif atau understandability. Setelah karakteristik ada lagi nih, yaitu prinsip dasar akuntansi. Yang pertama yaitu prinsip entitas ekonomi. Yang kedua, prinsip periode akuntansi. Yang ketiga, prinsip biaya historis. Yang keempat, yaitu prinsip satuan moneter. Yang kelima, yaitu prinsip kesinambungan usaha. Yang keenam, prinsip pengakuan pendapatan. Yang ketujuh, prinsip mempertemukan. Yang kedelapan, prinsip konsistensi. Yang kesembilan, yaitu prinsip materialitas. Dan yang terakhir, yaitu prinsip pengungkapan penuh. Lalu ada juga bidang-bidang akuntansi yang berisikan: pertama, akuntansi keuangan, berkaitan dengan penyusunan peraturan keuangan perusahaan. Yang kedua, akuntansi pemeriksaan yang berkaitan pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan. Yang ketiga, akuntansi pemerintahan yang berisikan tentang penyajian laporan keuangan lembaga pemerintahan. Lalu ada akuntansi perpajakan yang berkaitan dengan perpajakan. Lalu juga ada akuntansi anggaran yang berkaitan dengan perencanaan keuangan perusahaan. Yang keenam, akuntansi manajemen yang berkaitan terhadap penggunaan data-data akuntansi untuk pertimbangan. Dan yang terakhir, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi yang menyediakan informasi keuangan bagi semua pengguna di perusahaan tersebut.
Profesi akuntansi dibagi menjadi 4, yaitu akuntan internal yang berisikan yaitu akuntan yang bekerja di perusahaan tertentu. Lalu yang kedua ada akuntan eksternal. Maaf, maksudnya publik. Akuntan publik senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan publik. Lalu ada akuntan pemerintah yang bekerja sebagai lembaga pemerintahan, dan yang terakhir ada akuntan pendidik yang bekerja sebagai akuntan yang lembaga pendidikan. Lalu ada etika profesi akuntansi yang berisikan pertama tanggung jawab profesi. Apa itu tanggung jawab profesi? Yaitu harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam melakukan kegiatan. Yang kedua ada kepentingan publik yang berisikan senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan publik dan menghormati kepercayaan publik. Lalu ada integritas tinggi, ada objektivitas dan bebas dari kepentingan tertentu, dan yang terakhir kompetensi dan kehati-hatian profesional. Persamaan dasar akuntansi dibagi menjadi 5, yaitu aset lancar, aset tetap. Yang kedua, liabilities, yaitu hutang lancar, hutang jangka panjang. Yang ketiga, owner equity, yaitu modal pengambilan pref. Lalu ada pengambilan uang oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Lalu ada juga revenge, yaitu pendapatan. Lalu juga yang terakhir expense, yaitu beban gaji, beban listrik, beban air, sewa, bunga, depresiasi. Lalu sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.